Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami tadi. Nah, pada pertemuan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Astuti Hidayah. Nah, sebelum Ibu Astuti Hidayah menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar nanti selama kita mendengarkan materi dari Ibu Astuti Hidayah, kita lebih semangat. Silakan Ibu Oke, sekarang kita main Nia. tebak-tebak dulu biar seperti anak SD ya. Karena kita sudah SD ya. Oke, nanti kalau saya bilang tepuk satu berarti tepuknya satu kali. Nanti kalau saya bilang tepuk dua berarti tepuknya dua kali. Nah, nanti kalau saya bilang tepuk tiga berarti tiga kali. Satu, dua, tiga. Nah, nanti kalau saya bilang tepuk kosong berarti tidak tepuk. Oke? Siap ya, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk kosong, tepuk dua, tepuk satu, tepuk kosong. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sedikit merilekskan walaupun sore-sore seding tetap semangat pagi. Oke, Oke, terima langsung. kasih Bu Nia. Selanjutnya bisa kita berikan kesempatan dan waktu kepada Ibu Astuti. Pada Ibu Astuti dipersilakan. Ya, saya screenshot. Sudah terlihat? Yes, Bu. Sudah terlihat ya, Bu Lagi Nia ya? diproses, Bu. Oke, sudah. Sudah? Oke, saya mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang menjadi fasilitator yang baik. Nah, tujuan dari materi ini yaitu agar mampu menjadi fasilitator yang baik bagi audiens atau bagi pesertanya. Kita mulai dari definisi fasilitator. Fasilitator itu adalah orang yang membuat kerja kelompok menjadi lebih mudah karena kemampuannya dalam menstrukturkan dan memandu partisipasi anggota-anggota kelompoknya. Nah, jadi fasilitasi yang dimaksud adalah untuk mengajak dan memberdayakan, bukan sebagai pengatur maupun mengarahkan. Nah, jadi di sini tugas fasilitator ini bukan hanya sekedar untuk memerintahkan audiennya atau pesertanya, tapi di sini lebih memberdayakan atau menciptakan suasana diskusi atau kelompok yang kreatif seperti itu. Nah, siapa sih fasilitator itu? Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Nah, jadi itulah fasilitator. Kemudian, fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, atau pendapat. Fasilitator harus menjadi pengarah yang baik untuk berbagai masalah. Nah, ketika kita menjadi seorang fasilitator, kita harus menjadi pengarah yang baik
dalam berbagai masalah. Ibu, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oh ya, baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan, apa sih tugas dan wewenang fasilitator itu? Nah, yang pertama, tugas dan wewenangnya menata acara belajar, menyiapkan materi, dan menyajikan materi sesuai dengan bidangnya. Itu yang pertama ya, menata. Jadi, seorang fasilitator itu dia tugasnya itu menyusun acara. Mungkin yang pertama dari jam 7 sampai jam 8 acaranya apa, kemudian selanjutnya apa, kemudian menyusun materinya atau menyiapkan materinya, kira-kira materi apa yang akan disampaikan oleh fasilitator, seperti itu. Kemudian cara penyajinya juga, cara berdiskusinya atau cara metode strateginya seperti apa, itu adalah tugas dari fasilitator. Nah, selanjutnya itu menata situasi proses belajarnya. Yang selanjutnya itu mengintensifkan kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompoknya. Nah, jadi tugasnya itu supaya terjalin kerjasama atau komunikasi yang baik antar kelompok pesertanya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya tugasnya itu mengarahkan acara belajar dan menilai bahan belajar sesuai dengan modulnya. Selanjutnya, mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, memberikan umpan balik atau feedback kepada anggota kelompoknya. Nah, di sini intinya apapun materi yang fasilitator sampaikan, itu ada umpan baliknya. Seberapa pahamkah terhadap apa yang disampaikan oleh fasilitator. Selanjutnya, apabila dalam diskusi terdapat pembicaraan yang keluar jalur, nah tugas fasilitator adalah sebagai penengah untuk mengembalikan topik pembicaraan ke jalur yang benar. Nah, biasanya ketika kita berdiskusi itu, satu masalah, biasanya masalahnya kemana-mana, keluar jalur. Nah, dengan itu tugas fasilitator itu adalah mengarahkan kembali ke materi, fokus pada materi yang disampaikan oleh fasilitator. Kemudian merumuskan kegiatan dan hasil kegiatan peserta. Kemudian mengadakan evaluasi terhadap peserta dan proses pelatihan. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi fasilitator? Pertama, fungsinya sebagai fasilitasi, yang ada pada intinya membuat sesuatu berjalan dengan baik dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Yang kedua, itu sebagai mediasi, yang pada intinya menjembatani beberapa pihak untuk dapat bekerjasama secara sinergi. Yang ketiga, fungsi advokasi, yang pada intinya mengajak orang yang diadvokasi untuk berpikir secara dia seperti dia yang mengadvokasi. Selanjutnya, fasilitator yang baik itu seperti apa ciri-cirinya? Nah, mendengarkan. Seorang fasilitator ini adalah mendengarkan ketika ada audiens yang bertanya, kemudian menyampaikan pendapat atau sebagainya. Fasilitator yang baik ini adalah mendengarkan. Nah, ketika ada audiens yang bertanya, diacuhkan atau ada yang berpendapat, itu ditolak. Itu adalah bukan fasilitator yang baik. Kemudian mendukung apapun kegiatan audiensnya. Selanjutnya merangkum, ketika fasilitator itu menyampaikan materi, maka fasilitator yang baik itu adalah merangkum agar materi yang disampaikan oleh fasilitator bisa dimengerti atau dipahami oleh audiensnya. Kemudian selanjutnya menantang, kemudian memimpin jalannya diskusi, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, kemudian menghargai semua pendapat. Selanjutnya membuat kelompok berjalan maju, tidak mandek. Intinya ketika berdiskusi itu, masalahnya, misalnya ada suatu masalah, maka diberikan ke kelompok lain itu untuk menjawab permasalahan tersebut. Intinya tidak mandek gitu ya, tidak kaku. Nah, kemudian kegiatan sesuai jadwal.
Kemudian mendorong partisipasi dari semua peserta. Selanjutnya, memiliki sikap sensitif, gender, dan inklusif. Nah, ini keterampilan dasar fasilitator. Keterampilan bertanya. Pertanyaan itu merupakan salah satu media pokok seorang fasilitator. Fasilitator akan dapat memancing peserta untuk berpikir dan mengeluarkan gagasannya melalui pertanyaan. Jadi intinya suasananya itu hidup gitu, suasananya hidup antara fasilitator dengan peserta atau audiensnya. Kemudian keterampilannya apa lagi? Yaitu merancang proses. Nah, jadi seorang fasilitator itu harus memiliki keterampilan dalam menentukan proses dan metode efektif, termasuk di dalamnya bagaimana mengupayakan partisipasi aktif seluruh peserta dengan mempertimbangkan konteks budaya, norma, keberagaman serta gaya berpikir dan gaya belajar yang berbeda-beda untuk mencapai hasil dan dampak fasilitasi. Nah, intinya di sini seorang fasilitator itu merancang bagaimana strategi yang baik dalam menghadapi audiensnya, karena audiensnya itu kan bermacam-macam, sama seperti peserta didik ya, dengan memiliki karakter yang berbeda, seperti itu, dengan strategi belajar yang berbeda. Kemudian keterampilan mendengarkan aktif. Keterampilan ini dapat menjadi fundamental karena agar fasilitator dapat mendengarkan pendapat peserta secara seksama dan fasilitasi menjadi lebih efektif. Selain itu, dengan mendengarkan aktif, fasilitator menunjukkan rasa toleransi terhadap beragam gaya komunikasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah keterampilan melakukan observasi. Keterampilan ini adalah bagaimana fasilitator dalam melakukan pengamatan terhadap reaksi peserta selama proses fasilitasi. Seperti apakah peserta sudah mulai bosan, kurang tertarik, atau reaksi lain dari peserta terhadap proses fasilitasi. Nah, jadi ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh fasilitator. Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar? Halo? Masih Bu, masih Bu. Oh, masih ya. Iya. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa karakter fasilitator. Karakter yang harus dimilikinya pertama kredibilitas, yang kedua memiliki rasa percaya diri, kemudian memiliki kepekaan, yang selanjutnya memiliki kemampuan berkomunikasi, berpikir terbuka, netralisasi, dan keluasan. Kita lihat dulu karakternya seperti apa. Nah, kredibilitas seorang pemimpin adalah kualitasnya, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Jadi seorang fasilitator itu harus mempunyai kredibilitas ya, kepercayaan yang dimilikinya. Nah, kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Kemudian sifatnya apalagi kepekaan. Kepekaan itu adalah kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Selanjutnya adalah komunikasi. Jadi seorang fasilitator itu adalah berkomunikasi yang baik ya terhadap audiensnya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Kemudian juga bersifat terbuka. Keterbukaan pikiran adalah karakteristik yang melibatkan penerimaan terhadap beragam ide, argumen, atau informasi. Selanjutnya itu netral, tidak memihak, bebas, ya, tidak memihak. Ketika kita menjadi fasilitator, kita tidak memihak. Oh, mentang-mentang audiens ini teman kita harus selalu membenarkan pendapatnya. Seperti itu tidak ya. Intinya kita harus netral. Ketika kita menyampaikan materi, apapun pendapatnya kita terima dan kita pertimbangkan atau kita diskusikan bersama kelompok yang lainnya. Kemudian kepuasan intelektual, yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan dengan menulis karya ilmiah. Penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan. Nah, prinsip fasilitator
Prinsipnya pertama itu kesiapan. Fasilitator harus siap terhadap sesi yang akan dipandu. Kesiapan yang dimaksud tidak hanya kesiapan terhadap materi, bahan, dan survei lain sebelum pelatihan, tetapi juga mempersiapkan hal-hal yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan rencana. Jadi harus benar-benar siap menjadi fasilitator, baik itu dari ilmunya dan mentalnya. Kemudian itu kejelasan. Penting bagi fasilitator memiliki kejelasan dalam setiap proses pelatihan, seperti apa tujuan pelatihan, kemudian bagaimana peserta dapat mencapai tujuan pelatihan, kemudian bagaimana peran fasilitator mengoptimalkan proses yang memungkinkan peserta dapat mengambil kesimpulan dan keputusan. Jadi harus jelas ketika kita menjadi pelatih, mentor, apapun tugas bentuknya itu harus jelas. Jadi pesertanya atau audiensnya itu tidak bingung. Kira-kira Bapak atau Ibu instruktur ini apa sih tugasnya? Jadi membingungkan audiensnya. Nah, selanjutnya netral ya. Fasilitator harus bersikap netral terhadap pendapat dan ide peserta. Setiap kontribusi anggota kelompok dalam diskusi maupun aktivitas berbagi pengetahuan dan pengalaman sama-sama berharga yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian fasilitator harus memiliki strategi yang melimpah untuk memandu sebuah pelatihan. Prinsip ini mengharuskan fasilitator untuk terus belajar strategi dan teknik fasilitasi. Ini tadi ya, strateginya harus luar biasa. Bagaimana cara menghidupkan suasana ketika ada audiennya yang bosan, bagaimana cara menghadapinya gitu. Kemudian audien yang tidak paham atau lambat memahami suatu permasalahan, bisa dicari strategi yang lebih tepat. Setiap proses fasilitasi harus dapat menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman setiap orang yang terlibat, baik fasilitator maupun peserta. Nah, serta dapat memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Itu tadi tentang fasilitator yang baik untuk menyampaikan suatu materi. Nah, berarti dapat saya simpulkan bahwa fasilitator bukan menjadi pihak yang menyampaikan materi ataupun berita, tetapi fasilitator adalah orang yang menjadi perantara antara sesama peserta untuk sama-sama merumuskan konsep. Halo Bu Nia? Halo? Ya Bu. Bapak Ibu? Iya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana fasilitator yang baik itu fungsinya, manfaatnya, dan teknik-teknik apa saja yang harus dimiliki oleh fasilitator. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi, ditambahkan. Silahkan pada Bapak Ibu. Cukup, Bu. Ya, cukup. Baik, demikianlah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dipengerti, dan dijadikan ilmu pengetahuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.